Bapa. Musik Bang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ikuti setelah Amang mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Adik-adik anak sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Silakan buka kidung jemaatnya. Kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 237 ayat 1. Pada ayat yang kedua kita bangkit berdiri bersama-sama.
Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan bacakan ayat bulanan. Ayat bulanan anak sekolah minggu di bulan Mei diambil dari Titus 3 ayat 5. Amang bacakan untuk kita ya. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian ayat bulanan hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 240A. Mari kita ucapkan pengakuan imam rasuli kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi Roh Kudus yang manis. Firman Tuhan.
Halo adik di sekolah minggu, kembali bertemu dengan Abang Riko di sini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Engkau masih boleh memberikan kami kesehatan, napas kehidupan hingga kami boleh akan memuji nama Tuhan. Bapa di sorga, kami tahu Engkau baik kepada kami. Kami memohon Roh Kudus-Mu menuntun kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 14, sampai dengan ayat yang ke-18. Oke, adik-adik boleh dibuka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 18. Nanti Bang Riko akan bacakan buat kita. Nanti diikuti di rumah ya. Kalau sudah dapat, Abang akan bacakan buat kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 18 dengan judul Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Oke, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan dalam kisah para rasul ini mengajarkan kita untuk apa? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita lebih lanjut, jadi minggu ini adalah minggu apa? Minggu Pentakosta. Ayo, siapa yang sudah pernah dengar Pentakosta? Jadi, minggu Pentakosta adalah minggu hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Apa sih arti Pentakosta itu, Bang? Arti Pentakosta itu adalah Roh Tuhan tercurah. Seperti dalam nats firman Tuhan ini, bahwa Tuhan telah mencurahkan rohnya sebelum Tuhan naik ke surga. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk mengutarakan kebenaran. Jadi kita harus berani mengutarakan kebenaran. Dalam firman Tuhan ini, siapa yang menjadi tokoh yang dia dengan berani, lantang menyatakan kebenaran? Siapa yang tahu? Ayat 14. Siapa? Simon Petrus. Dia adalah murid Tuhan yang berani mengutarakan kebenaran kepada orang-orang Yahudi. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang berani mengutarakan kebenaran. Jangan takut, karena roh Tuhan ada dalam hati dan pikiran kita. Jadi Allah memberikan rohnya dengan yang pertama, bernubuat. Apa sih Bang bernubuat itu? Bernubuat itu artinya bermimpi. Ayo, siapa yang di sini yang sering bermimpi? Mimpi indah atau mimpi buruk? Kalau roh Tuhan ada dalam hatinya, berarti harus bermimpi indah. Yang kedua, bisa melihat akhir-akhir zaman seperti nabi Tuhan. Kemudian yang ketiga, kuat menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi dalam bacaan ini, anak-anak sekolah minggu
harus menjadi anak-anak yang turut akan firman Tuhan agar berani mengatakan kebenaran. Jadi firman Tuhan ini juga mengajari kita untuk tidak berburuk sangka. Ayo, ayat yang keberapa yang menyatakan supaya kita tidak berburuk sangka? Dalam firman Tuhan ini ayat yang ke-15. Katanya, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena orang-orang Yahudi menyangka bahwa murid-murid Tuhan itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena mereka menyembah Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak sekolah minggu tidak boleh berburuk sangka. Berburuk sangka itu seperti apa sih Bang Riko? Oke, berburuk sangka itu artinya pikirannya harus positif. Jadi nggak boleh kita, dia itu jahat loh, dia itu kemarin mencuri. Jadi anak sekolah minggu nggak boleh kayak gitu ya. Jadi harus berpikiran positif. Jadi kita harus melihat, dia baik ya, abang itu selalu baik, gak pernah jahat. Ya, anak sekolah minggu harus boleh berpikiran seperti itu. Dan kemudian anak sekolah minggu harus mampu bersaksi. Bersaksi artinya berkata-kata yang benar. Ayo, siapa di sini yang sering berkata-kata kotor? Siapa yang sering di sini ngatain kakak, abang dengan kata-kata yang gak baik? Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita, adik-adik sekolah minggu, untuk selalu berkata-kata benar. Supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus. Yang kemudian, kita harus mampu melakukan hal-hal yang baik. Artinya, jangan suka berbohong. Jadi kalau misalnya bapak nanya, kamu udah nyuci piring? Sudah nyapu rumah? Sudah tadi pak. Ternyata yang nyapu rumah kakaknya, abangnya. Jadi kita harus mampu mengutarakan kebenaran dengan berkata jujur. Dan anak-anak sekolah minggu pada firman Tuhan ini diajarkan untuk tidak suka marah. Jadi kita nggak boleh suka marah ya. Misalnya, bapak nyuruh, ayo kamu belajar. Masa kita, belum pak, ini masih jam 5, gitu. Harusnya jam 7, jadi nggak boleh. Kita harus turut perintah orang tua, karena kita turut perintah Tuhan. Jadi anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang sabar. Jadi firman Tuhan ini mengajar kita dan mengajak adik-adik sekolah minggu untuk menjadi anak-anak yang mampu menjalani hidup benar sesuai dengan perintah dan firman Tuhan. Kemudian anak-anak tidak merasa sendiri karena roh Tuhan ada dalam hati dan pikiran adik sekolah minggu. Jadi anak-anak sekolah minggu tidak boleh takut. Siapa di sini kalau misalnya ditinggal orang tuanya, pergi keluar atau pulang kampung, dia sendiri sama abangnya. Abangnya pergi keluar, tapi dia nggak berani di rumah. Ayo, siapa? Nah, firman Tuhan ini mengajak kita dari sekolah minggu. Kalau misalnya kita sendirian di rumah, kita nggak boleh takut, karena roh Tuhan ada dalam hati kita, yang menjaga kita, yang memimpin kita. Kalau misalnya kita dalam sedih, roh Tuhan yang menghibur kita. Jadi Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya, maka adik-adik sekolah minggu harus mampu berbuat baik, menyatakan kebenaran, walaupun kebenaran itu kadang sakit. Banyak orang yang gak suka kalau kita berbuat yang benar. Jadi kita gak boleh ikut-ikutan. Anak sekolah minggu harus punya pendirian yang kuat. Karena tokoh dalam firman ini, Petrus, dia berani menentang orang-orang Yahudi. Bahwasanya
mereka itu dikuasai oleh Roh Kudus dan bukan orang-orang yang berkata-kata kotor. Jadi adik-adik sekolah minggu, biar menjadi Roh Kudus hadir dalam hati dan pikirannya, mari kita menjadi anak-anak yang berbuat baik, rajin, dan turut akan perintah orang tua. Oke, demikian firman Tuhan pada minggu hari ini. Untuk menutup firman Tuhan, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami kekuatan, napas kehidupan hingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang mengajari kami, adik-adik sekolah minggu, supaya kami berani mengutarakan kebenaran dan kami boleh menjadi anak-anak yang selalu berbuat baik, bersaksi melalui perkataan yang benar, dan jangan biarkan kami terbawa oleh arus dunia ini Tuhan, hingga kami terikut-ikut akan kehidupan duniawi ini. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan ini, melalui tokoh Petrus, kami menjadi anak-anak yang berani, kami menjadi anak-anak teladan bagi keluarga dan lingkungan, terkhusus bagi nama Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang benar, setia, dan jujur, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang terberkati dan anak-anak yang selalu dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa buat orang tua dari anak-anak sekolah minggu Tuhan, kiranya berkati setiap pekerjaan, berikan rezeki yang melimpah supaya semua anak-anak sekolah minggu beserta orang tuanya terberkati dan bersuka cita, dan orang tua kami tidak pernah lupa untuk mengingatkan adik kami untuk selalu beribadah, rajin berdoa, dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami Tuhan, guru sekolah minggu berkati setiap aktivitas kegiatan pekerjaan maupun perkuliahan Tuhan, supaya kami tetap mampu bersuka cita akan berkat yang boleh kami rasakan, dan kami tetap bersemangat untuk melayani Engkau dan memuji nama Tuhan. Dosa kami yang banyak Tuhan, hapuskan supaya tidak terhalang menerima segala berkat yang akan kami terima. Dalam nama Yesus Kristus kami bersatu dalam doa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Pegang persembahannya, angkat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahanku. Terimalah Tuhan. Amin. Kita bernyanyi. Atas segala
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kami para lado dan guru sekolah minggu dan yang bertugas pada minggu hari ini mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat, hormat.